Jumpa lagi di Oras, obrolan arsi. Ya, assalamualaikum wahai masyarakat arsitek. Kita berjumpa lagi di Oras atau obrolan arsi. Kali ini ya kita seperti biasa bakalan ngobrolin tentang seputar arsi. Yang saat ini saya dipercaya buat mengisi acara atau mengawal acara ini. Ya semoga dengan adanya saya di sini bisa mewarnai hari-harimu semuanya. Ya kali ini saya tentunya nggak sendirian. Saya di sini ditemani oleh tamu spesial tentunya. Bukan tamu spesial, lebih tepatnya saya yang tamunya. Orang spesial. Salah satu arsitek profesional yang ada di Surabaya. Yaitu mungkin dari teman-teman arsitek mungkin udah pada tahu mungkin ya. Kalau belum tahu jangan khawatir, kita bakalan langsung kenalan sama orangnya. Kita langsung kenalan saja. Pak Aris Sunarko. Ya. Pak Aris Sunarko. IAA ya Pak ya. Ya. Selamat pagi Pak Aris. Selamat siang, maaf. Selamat siang. Ya, mungkin bisa dikenalin ke teman-teman sekalian Pak Aris Sunarko. Kenalin mungkin dari kayak profesinya tuh, mungkin kalau semua banyak yang belum tahu sama Pak Aris Sunarko, silakan. Ya, makasih Mas Dafa. Ya, Mas Dafa. Ya, Mas Dafa dari Hima Arsitektur Unpad. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih ke teman-teman Hima Arsitektur telah berkunjung ke studio kami. HNK Arsitek, HNK itu Handal Natsa Kedaton Biro Arsitektur, yang kebetulan kami yang menjadi penggawanya, yang mengkonsep dari awal hingga akhir sampai dengan saat ini itu saya Hari Sunarko. Lain-lainnya saya pikir ya di dunianya arsitek nanti monggo saja silakan apa yang barangkali bisa saya bantu untuk memberi sedikit pencerahan gitu, untuk teman-teman mahasiswa. Ya, itu cukup ya. Oke, itu tadi perkenalan dari Bapak Aris Sunarko. Bagi yang belum tahu beliau. Oke, kesibukannya terakhir ini kira-kira apa? Apakah ada proyek yang sedang dikerjakan atau lagi nyantai aja gitu? Ya, arsitek itu bisa santai, bisa ini ya. Bisa apalagi kalau mandiri, ya bisa serius, bisa santai. Tapi kalau di saya cenderung santai terus ya. Karena menggarap sesuatu itu kan nggak perlu dengan serius amat, kadang terlalu serius ya. Iya, agak terlalu kaku nanti. Kalau proyek memang kebetulan memang tidak terlalu padat sekali, tidak atau tidak ada juga tidak. Jadi sebetulnya kita memberi porsi saja, porsinya yang sebatas kita mampu seberapa. Kebetulan ada yang kami tangani saat ini, ada kawasan perumahan, ada rumah sakit, ada kita coba konsepkan untuk saat ini lagi konsep untuk hotel dan mall jadi satu. Kira-kira itu, cuman karena memang tipenya yang sekarang sudah beda dengan gaya bekerjanya yang sebelum-sebelumnya. Kalau gaya sebelum-sebelumnya itu lebih ke arah ya kita tatap muka, membuat model semacam ini. Tapi bisa jadi yang saat ini lebih ke arah work from home dan lain sebagainya. Karena pandemi ini. Iya, karena pandemi. Nah, itu menjadi kebiasaan. Nah, itu yang baru kita bangun sistemnya di studio kita. Berarti semenjak pandemi kemarin itu sangat berdampak ya Pak ya? Pada pengerjaan itu sendiri ya Pak? Berdampak. Sangat berdampak sekali. Ya. Pak Hari ini sempat menjadi ketua IAI ya tahun 2012 sampai 2015. Ya, sampai itu 2 periode. 2018. 2018. Ya, itu saya ingin bertanya, kalau misalkan di IAI sendiri, apakah semua arsitek itu termasuk ke dalam IAI, sarjana arsitek ya? Kalau misalkan
kita tahu kalau profesi dokter kan masuk ke dalam ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Apakah arsitek juga demikian, Pak? Gini, agak beda memang di Indonesia. Jadi kalau yang di kita itu bisa jadi arsitek tidak harus mengikuti asosiasinya IAI. Tapi satu sisi, karena saya sebagai ketua IAI, mantan ketua IAI, saya selalu nyarankan arahnya ke IAI, karena IAI itu punya induk organisasi dunia. Jadi aturan main yang kita gunakan aturan main yang sifatnya internasional, bukan yang sifatnya lokal Indonesia. Jadi kalau layaknya misalkan PSSI, PSSI itu punya induk organisasi dunianya FIFA. FIFA punya aturan main yang harus diikuti oleh PSSI. Sama UIA, induk organisasi arsitek itu yang di Swiss itu ya turunannya ke IAI. Jadi aturan-aturan mainnya ya aturan-aturan main yang standarnya itu. Jadi kalau saya selalu nyarankan ke IAI. Kalau toh misalkan ada teman-teman lain yang ada di asosiasi lain ya monggo sih. Saat ini saya nggak terlalu keberatan lah dengan misalkan lulus terus habis gitu ke asosiasi lain nggak apa-apa, pilihan. Oke. Berarti tetap ada yang menaungi ya, Pak ya? Tetap seperti ada. Kayak FIFA tadi. Ya. Kalau di sepak bola ada FIFA gitu. Betul. Oke, kalau Pak Ari sendiri kan seorang arsitek ya, kan pasti perjalanannya kan cukup panjang untuk menjadi seorang arsitek ya. Itu hal yang melatar belakang atau hal yang mendorong Pak Ari sendiri, apakah itu menjadi seorang arsitek itu apakah memang benar-benar keinginan atau tergerak sendiri dari Pak Ari, saya suatu hari pengen jadi arsitek nih, atau ada terinspirasi dari apa gitu. Kalau saya pribadi kan terinspirasi dari ayah saya, kebetulan ayah saya kan kontraktor dan kadang meskipun kontraktor ikut andil dalam desainnya. Apakah Pak Ari itu tipe yang terinspirasi dari seseorang atau memang murni keinginan sendiri? Ya, mungkin untung orang-orang yang dulu lahir di kota yang sudah tahu pengetahuan tentang arsitektur. Kalau saya kan lahirnya di desa, saya orang dari daerah yang sama sekali sebenarnya tidak tahu tentang arsitektur, tapi tergerak untuk belajar tentang gambar, sebenarnya bukan ke arah arsitektur itu sebenarnya justru dari pihak orang lain gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, itu di tetangga itu membangun bangunan rumah, orang dinas, orang PU buat rumahnya itu ada gambarnya, Pak tukang itu pegang gambar. Itu saya lupa, saya mungkin SMP kelas 1-2 lah kira-kira. Saya yang tanya, bukan saya tanya, karena kita main-main kertas itu, terus dilarang sama mandornya, jangan main itu, gambar itu mahal harganya. Kita mulai tanya, apa ini gitu. Oh ini pekerjaannya arsitek, ini begini diceritakan oleh si mandor. Ketika itu sudah terbersit mulai di sini. Oh kalau gitu saya nanti jadi tukang gambar, bukan arsitek tapi tukang gambar. Kebetulan ya dari dulu saya suka buat lukisan, buat apa dan sebagainya. Ya dari situ sudah terpatok, mulai dari situ sudah terpatok SMA ya kepengennya di arsitek. Begitu lulus ya pilihannya baik swasta ya jurusannya arsitek, pilihan 1-2 di negeri ya semuanya milih arsitek, pilihan 2 ya arsitek, cadangan di swasta ya milih arsitek. Pilihan lainnya kalau nggak diterima semua sebetulnya sudah angen-angen sekolah seni rupa asri di Jogja. Berarti tetap ke seni ya? Ya, betul. Cukup menarik dari Pak sendiri. Nah itu berarti waktu awal-awal kan pasti kayak menggambar sketsa gitu kan, kayak menggambar kasaran gitulah.
Ya. waktu sekolah dulu. Ya. Nah itu saya pribadi saya kan masih baru lah, istilahnya mahasiswa baru semester 2 masih semester 2 lah. Itu ini sampai sekarang itu ada masih kesulitan di gambar sketsa gitu loh. Nah, ya. Nah itu saya masih kayak ngerasa kurang memuaskan gitu, gambaran sketsa saya kayak masih kayak gambaran anak TK kayak. Nah. Nggak TK juga sih, SD mungkin sama aja lah. Nah itu mungkin ada tips dan trik dari Pak Ari itu menggambar sketsa yang benar itu seperti apa, yang bisa memuaskan diri sendiri. Oh, gini, kalau di sini di ANK atau saya pribadi biasanya tidak harus bagus sih sketsa itu, tapi bisa berkomunikasi. Itu jauh lebih penting. Bukan bagus-bagusan, tapi bisa mengkomunikasikan sketsa dengan apa yang saya maui gitu. Apa yang dimaksud. Itu jauh lebih penting. Kalau mengasahnya sketsa memang selalu latihan. Kalau saya sampai dengan saat ini pun masih selalu membuat sketsa. Nanti mungkin bisa diceritakan tadi ya. Nanti mungkin bisa lihat sketsa saya juga gitu di beberapa yang saya buat gitu, yang saya bawa tadi. Melukis saya sampai dengan hari ini mungkin masih. Salah satu misalnya belakang ini masih. Ini tahun lama tapi ini jadi ya kalau nggak dilatih, kalau nggak sering digunakan memang. Kalau yang paling gampang nyontohnya itulah nyontoh yang sketch, bukan nyontoh. Kalau yang dicontoh itu foto terus dibuat itu mungkin agak sulit, tapi kalau sketchnya siapa dicontoh sketchnya itu alat itu bisa dipakai ya. Kalau saya lebih condong sebetulnya proses belajarnya sketsa itu perlu, karena dengan sketsa itu bisa ngerasakan. Tebal tipis itu menurut saya jadi punya makna sendiri. Kita mau saya tekan, mau saya tarik, mau akhirnya tipis-tipis naik turun itu ada rasa beda. Feelnya itu. Ya. Jadi yang penting diasah terus saja. Ya, asah terus. Dan yang penting harus komunikatif kan. Ya. Terinfokan kalau arsitek loh ya. Artinya kalau akan beda dengan misalkan tipe-tipe memang yang mensiratkan biar bagus gitu. Tapi kalau di arsitek kan cenderung ini saya mau bercerita tentang sketsa saya itu mau bercerita tentang ruang, mau bercerita tentang detailing. Itu bisa tersampaikan itu perlu. Yang penting harus nggak cuma mengandalkan estetika saja, tapi harus komunikatif gitu ya. Makanya orang yang pintar gambar belum tentu jago desain. Gitu. Di gambarnya bagus, desainnya belum tentu bagus gitu. Yang desainnya bagus pun juga belum tentu sketnya bagus, tapi bisa mengkomunikasikan sketnya dengan bagus. Ngomong-ngomong soal HNK arsitek ya Pak, atau studionya Pak Ari sendiri, ini awal mula berdiri tempat yang indah ini tuh waktu itu gimana Pak? Apakah ini kalau saya lihat kan berdekatan dengan rumah berseberangan ya Pak? Ya. Itu apa emang motivasinya biar nggak jauh-jauh gitu, jadi biar ke kantor tinggal jalan? Kita dulu ya keliling kok. Dulu awalnya ya hanya kita buat studio di depan garasi bekas dapur kecil gitu, cuma 2 meter kali 2 meter gitu. Satu meja gambar saya kerjakan. Itu posisi sudah keluarga sudah. Terus habis itu sudah angen-angen, sepertinya kok kalau tetangga-tetangga bekerja itu keluar rumah pamit istrinya berangkat bekerja gitu, kita kok enggak gitu. Akhirnya cari tempat yang kita di luar area rumah, kontrak 1, kontrak 2, terus habis itu ternyata begitu padat pekerjaannya, wah harus lembur, harus apa, kayaknya enak kerja di rumah, balik lagi ke rumah. Begitu balik lagi di rumah ya sudah, kita ada kesempatan tetangga dijual, ada kesempatan gitu berusaha kita cari. Jadikanlah tempat ini. Iya. Kalau secara desain ini masuk ke konsep desain apa ya Pak? Kalau secara tempat studio? Itu yang sering ditanyakan banyak orang.
yang gitu-gitu itu saya tuh nggak bisa ngasih apa itu gitu, saya nggak ngerti. Sebetulnya yang harusnya yang memberi itu ya kritikus arsitek, harusnya kritikus karya arsitektural. Tapi kalau saya narik apa yang diceritakan teman-teman gitu, apa yang disimpulkan biasanya yang kesini terus, wah ini Pak Heri itu industrialis tapi masih berbicara tentang tradisi, industrialis tapi masih berbicara tentang lokalitas, masih mikir kayu, masih mikir benda lama, masih mikir gitu, masih mikir pengawaan dan sebagainya. Ya kalau saya sih monggo saja dicap seperti itu. Tapi prinsipnya yang kami buat ya selama saya merasa enak, nyaman gitu ya saya buat. Soalnya saya lihat tadi di bagian atas kayak ada anyamannya, terus ada kayak jendela-jendela kayak suasana pedesaan ya, gitu. Ya begitu itu istilahnya. Ya biar gimana pun ya tadi kalau saya bilang pengalaman itu kadang nggak bisa hilang kok gitu. Saya kadang-kadang pengen kayak di desa kayak ya kalau mau begitu sebetulnya kita ada tempat lagi, kita membuat desa kecil sebetulnya di Pacet itu kita buat, punyanya kantor juga, punyanya studio juga di desa namanya, kayak lab arsitektur tradisional Jawa tapi mini lab ya, bisa dipakai belajar bareng. Jadi tetap kembali ke sejarahnya. Iya, waktu pertama betul. Kalau kata orang Jawa kan ojo lali Jawa nih, Jawa ojo lali Jawa. Bisa jadi. Gitu. Cuman jangan salah juga kalau kadang-kadang kita itu desain konsepnya Jawa. Kalau saya selalu kadang saya arahkan, bahwa saya kok nggak suka tahu konsep Jawa, tapi Jawa ini mungkin lebih pas ya. Gitu. Kalau konsepnya Jawa itu condong visual, tapi kalau Jawa ini itu sampai ke cara menerima tamu, cara berkomunikasi itu ya berkonsep Jawa. Kalau arsitektur kan bicaranya harusnya sampai ke sana. Jadi tidak hanya tidak hanya sebatas pada visual. Sebatas di luarnya ada, tapi di dalamnya juga harus terkonsep. Gitu. Kalau apa ya, bicara soal pemanfaatan ruang, jujur itu saya masih kayak kesulitan gitu. Misalkan kita dihadapkan sama ruangan yang atau luas lahannya nggak terlalu lebar gitu loh Pak. Nah itu cara memanfaatkan ruang tersebut menjadi bangunan yang nggak cuma hanya mengandalkan estetika saja, tapi mencakup semua aspek segi. Ada segi manfaatnya juga, atau itu juga, itu bagaimana Pak? Ya makanya yang kalau dulu saya selalu bilang sebetulnya yang di studi dulu itu perilakunya, siapa yang mau menempati perilakunya, bukan sebatas kegiatannya tetapi perilaku. Jadi perilaku itu begini, kalau kegiatannya mungkin kegiatannya mungkin memang mendesain, menggambar ini, tapi perilaku saya caranya nggambar bisa jadi berbeda dengan teman yang lain. Caranya desain saya bisa di semua tempat gitu. Saya nggak harus di ruang, di meja, saya kadang di lantai, kadang di musola situ, kadang ini yang saya maksud tidak sebatas ke kegiatannya tetapi ke perilakunya, tidak sebatas pada aktivitasnya tapi sampai dengan ke perilakunya. Itu mungkin yang semakin mengena. Artinya ruang itu sudah tidak lagi dibatasi oleh bidang masif, tetapi dibatasi oleh dirinya, oleh diri saya. Iya. Makanya saya kalau suka bilang itu sebetulnya rumah yang sebenar-benarnya itu ya hati kita gitu. Jadi ya ada yang mengeluh, rumah saya kecil, sempit dan lain sebagainya. Ya itu fisik gitu. Tapi kalau yang sebenarnya kan hati. Kalau rumahnya kecil seberapapun, sesempit apapun, kantor saya sesempit apapun,
Kalau hati kita nyaman pas gitu, gitu. nyaman kan, ya itu rumah kita. Rumah sebenarnya itu ya itu. Kembali kepada diri Iya, kita kalau lagi ya. kalau guyon-guyonnya ndelok film itu sing paling apik sop kan bukan judul filmnya, sapa sing dijak ndelok film kan. Nah gitu, Ah, kembali lagi ke ya, orangnya itu tadi. kembali lagi. Karena ya nggak, kalau misalkan bikin rumah kan yang mengakses bukan hanya kita aja gitu, tapi ada dari Banyak orang. luar lagi banyak Ya, orang ya gitu. betul. Pertama Ya kali. itu yang saya bilang sampai dengan keperilaku. Ya, kita membuat studio ini itu terus terang kami mempertimbangkan nanti bakal dipakai ngobrol, tempat ngobrol tetangga-tetangga, bakal dipakai rapat warga. Itu sudah dari awal saya sudah. Udah dikonsepkan. Iya, karena matang. model saya ya seperti itu, perilaku saya seperti itu. Suka ngajak orang ke rumah gitu-gitu. Dan membaur lah sama Ya. yang lainnya gitu. Jadi Iya. yang ikut merasakan ini bukan kita Iya, aja gitu, bukan Pak Ari sendiri, tapi Betul. ada orang gitu. Ada niat mulia juga di balik itu. Amin, insya Allah. Ya. Banyak manfaat lah istilahnya. Iya. Ya mungkin kita bisa flashback ke waktu Pak Ari masih menjadi mahasiswa seperti kita ini Pak. Ya. Itu kalau waktu zaman kuliah dulu nih Pak, itu Pak Ari itu tipe mahasiswa yang rajin banget atau yang ngerjain tugas ya sewajarnya aja gitu. Oh. Wah. Saya kalau zaman mahasiswa mungkin paling beler malah ya. Oh begitu. Iya. Kalau mungkin teman-teman atau bapaknya teman-teman mahasiswa ini gitu, yang pernah saya waktu kuliah itu ngecapnya tukang. Jadi saya bagian kalau ada acara apa gitu, bagian dekor, bagian motongi styrofoam, bagian pokoknya kalau ada panggung perhelatan apa gitu saya bagian tukang. Terus kalau kuliah, selesai kuliah nggak pernah pulang. Bisa jadi saya akan bermain bola dengan para karyawan, saya main-main di studio. Dulu kan studionya menetap, Iya. jadi nggak ganti-ganti. Jadi kalau di kampus saya bisa naruh baju ganti, bisa naruh bola, bisa. Jadi malah jarang pulang itu kalau mau tidur sama cuci baju. Sehari-harinya mainan di kampus. Begitu menjelang terakhir ya proyek bareng dosen-dosen. Jadi nggak pernah ya biar ya gimana wong saya harus bayar kuliah sendiri, harus cari makannya, tambahannya kan harus cari sendiri. Ya, kalau di kampus kan banyak temennya nanti dapat jatahnya dosen gitu kan. Selagi ada kesempatan ya Pak. Ya, jadi saya bukan tipe yang rajin enggak. Jadi cuman memang karena dasarnya seneng, jadi hampir tugas-tugas itu kita mesti di atas standar. Artinya ya cukuplah sampai lulus gitu. Mungkin yang angkatan pertama saya dilulus di satu angkatan itu ada berempat itu yang wisuda duluan, ya laki-lakinya salah satunya saya. Dulu waktu kuliah masih pakai meja yang besar gitu Ya. Pak. Masih pakai Meja manual besar. banget ya Pak. Iya, pakai meja besar. Selama kuliah berapa tahun ya? 4-5 tahun. Saya tuh nggak pernah tempat tidurnya di kasur, nggak pernah. Di lantai terus ya. Di lantai terus. Karena di kontrakan nggak punya kasur, ya punyanya tikar plastik yang digelar break itu baru tidur. Nanti kalau mau ngerjakan tugas digulung dulu, kertasnya ini digelar di lantai. Jadi gambarnya di lantai, nggak di meja gambar, nggak punya. Tapi ya dengan tenangnya kita nggak menjadi, kadang nggak terbebani dengan itu, nggak terbebani. Yang penting kita suka dulu lah sama yang Ya. kita kerjain. Ya. Dinikmati
Ya. Nah kalau misalkan nurutin, ya yang penting hati kita dulu serak dulu gitu Ya. sama apa yang kita lakukan gitu. Sampai akhirnya ya bisa punya studio yang kayak gini kan, Ya. suatu pencapaian gitu. Ya. Oke, mungkin terima kasih dari Pak Hari. Ya, sama-sama. Pengalamannya sudah berbagi kepada kita yang masih mahasiswa. Ya. Semoga ya banyak pelajaran yang kita dapatkan ya. Karena Ya. tadi ya kita berbicara soal arsi itu arsitek dari Pak Ari ketika masih mahasiswa sampai punya studio Ya. sendiri. Ya. Ya. Semoga banyak yang termotivasi juga ya. Amin. Amin. Bisa memberikan dampak yang baik, manfaat untuk kita semua. Ya. Oke, Ya. terima kasih semuanya yang sudah nonton Oras kali ini, dan kalau kalian mau lihat episode Oras yang lainnya bisa langsung kunjungin aja di YouTube channelnya Himarsita. Terima kasih, saya Dava dan Bapak Ari Sunarko. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.